Mengapa sih ada maulid? Peringatan maulid ini bahasa sederhananya bergembira dengan kelahiran Nabi. Ini hadis sahih, bukan karangan saya, bukan karangan kiai. Karena sedekah maulid itu ngambil dari hadis itu sebetulnya. Makanya di mana-mana ada syiar maulid. Kalau ada yang mengatakan maulid bid'ah, urusan dia. Kita punya dalilnya. Masa kita senang dengan kelahiran Nabi mesti dibid'ah-bid'ah kan? Ada artis tuh beli tas begini nih bu, harganya 500 juta, 1 miliar. Enggak satu, puluhan dalam lemari. Ya enggak apa-apa sih, duit-duit dia. Ya Pak ya? Masalahnya bukan berapa dia belinya. Masalahnya alangkah baiknya enggak usah dipamerkan. Ya, karena anggota DPR suka pamer, akhirnya rakyat ribut kan, demo kan. Rakyat lagi susah, anggota DPR-nya juga joget malahan. Terkesan sedang bahagia di atas penderitaan orang. Pamer itu yang nggak boleh. Terserah duitnya Eko berapa, urusan dia. Duitnya Uya-Kuya berapa, duit urusan dia. Memang dia artis banyak duitnya. Tapi mbok ya jaga kemur tuh jagat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binasta'in wal umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil. Berjumpa lagi di channel Prima Share Mania Lampung. Bagaimana kabar teman-temanku semuanya pada kesempatan kali ini? Semoga teman-temanku semuanya dimanapun teman-temanku berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada video kali ini saya akan menayangkan acara pengajian bersama Majelis Taklim Al-Huda dan Majelis Taklim Marbautilah, yang pada kesempatan kali ini diisi oleh beliau Al-Mukarram Romo Ki Haji Suparman Abdul Karim Hasan dari Bandar Lampung. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah Jatiagung, Lampung Selatan, dan sekaligus beliau adalah Ketua Pimpinan Wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Lampung, berlokasikan di Masjid Al-Huda, Sukarame, Kota Bandar Lampung. Dan alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita dengarkan bersama Muaidah Hasanah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Ki Haji Suparman Abdul Karim Hasan sampai selesai. Supaya tidak gagal paham, marilah kita dengarkan videonya sampai habis, jangan di skip. Dan saran dari saya untuk selalu menggunakan headset supaya teman-teman bisa lebih fokus untuk mendengarkannya. Baiklah, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul khallaq wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'utsu litatmimi makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit taraq. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah, Ibu Dr. Anda Hajah Farida selaku Ketua Majelis Taklim Ibu-ibu Masjid Al-Huda,
Yang saya hormati segenap pengurus dan jamaah majelis taklim, baik dari majelis taklim Masjid Al-Huda, dari Masjid Mardotillah, dari Masjid Al-Hidayah, dari Masjid Asy-Syifa, dan dari masjid atau musola Nurul Falah. Ada yang belum disebut? Udah ya. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Ini pas nih pakai seragam ya Bu ya. Saya tuh biasanya kalau pengajian akbar itu saya syuting. Karena besok mau pengajian akbar, tim syutingnya langsung saya bawa hari ini barengan. Biasanya syutingnya cuman HP. Ini langsung bawa kru TV-nya Bu. Nanti ibu wajahnya masuk TV, kelihatan cantik semua ini, kok nggak ada yang jelek ya? Kok cantik semua kelihatannya gitu, cantik, glowing gitu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu ini yang wajahnya cerah, ceria ini kelihatan seperti calon ahli surga semua. Mudah-mudahan masuk surga semua, amin. Karena almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama dengan yang dia cinta. Karena hari ini adalah salah satu bentuk upaya kita membuktikan kecintaan kita kepada Nabi. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dianggap bagian dari kecintaan kita. Itu artinya di akhirat nanti kita akan bersama Nabi. Ibu-ibu kalau suruh milih di akhirat, milih tetanggaan sama Nabi atau sama Jupe kira-kira? Hah? Nabi apa Jupe? Tahu Jupe kan Bu? Julia Perez almarhumah. Kalau tetanggaan sama Nabi tergaransi adanya di surga. Tapi kalau tetanggaan sama Jupe, wallahu a'lam. Ya, kalau Jupe masuk surga, kita ikut ke surga. Allahumma amin. Tapi kalau Jupe-nya ke neraka, Jupe-nya enak, waktu dikejar api neraka nyanyi dia. Is okay way aku rapopo. Nah, kita mau nyanyi apaan? Tapi kita doakan semoga Jupe masuk surga. Kan orang yang sudah meninggal dunia nggak boleh diomongin yang jelek, katakan yang baik-baik. Apalagi Jupe menjelang ajalnya kan sakit parah, kena kanker. Itu penghapus dosa-dosa. Maka alamatnya Jupe kemarin waktu meninggal dosanya sudah habis. Amin. Ya jangankan kanker kayak Jupe, jangankan yang kena penyakit parah, uang pening pala saja menghapus dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa ibu-ibu ini setiap 40 hari sekurang-kurangnya sebulan sekali sakit pala lah. Iya iyalah kalau tanggal tua sakit pala ya Bu ya. Nah itu menghapus dosa-dosa. Jadi sakit kepala itu menghapus dosa-dosa. Ibu-ibu haid datang bulan, PMS kalau kata orang sekarang, emosinya labil, datang bulan itu menghapus dosa-dosa. Nah kalau cuman ngitung dosa, kira-kira kita ini banyak dosa nggak? Banyak. Banyak aja apa banyak banget? Banyak banget. Kira-kira aja ya Bu, kira-kira banyakkan dosa ibu-ibu atau dosa saya kira-kira? Kayaknya sih banyakkan ibu-ibu kayaknya ya. Tapi kalau dipikir-pikir, ada kalimat yang bunyinya begini: man kathura kalamuhu kathura dunubuh.
Orang yang banyak bicaranya, dia banyak dosanya. Yang banyak ngomong di sini siapa? Oh, saya berarti ya. Saya ini banyak dosa. Kalau kata orang sekarang apa, kakian cangkem. Karena banyak ngomongnya. Makin banyak ngomong, makin banyak dosanya. Apalagi jargoni. Iso ngajar, ra iso ngelakoni. Jargoni iso ujar, ra iso ngelakoni. Maka mudah-mudahan dengan ngaji kita hari ini, peringatan Maulid hari ini, dosa-dosa kita semua dihapuskan. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu-ibu, itu dapat namanya dari Mbak Sri Ningsih ya. Jadi namanya Suparman apa Bu? Basyumi. Oh, mungkin maksud Mbak Sri itu Suparman Bamusi mungkin ya. Jadi Bamusi maksudnya. Tapi nama asli saya itu bukan Suparman Bamusi, Suparman Abdul Karim. Saya tuh kok lama banget nggak ngisi di Al-Huda itu. Saya dulu ngisi itu masjidnya masih jelek itu loh. Masjid yang lama itu. Sejak masjidnya begini, ya baru kali ini saya masuk Masjid Al-Huda. Tapi saya tuh yang belum pernah masuk sama sekali itu Masjid Mardotilah, belum pernah itu. Ya kalau Al-Hidayah sering banget wong saya marbot Al-Hidayah soalnya. Gini-gini ini MM loh Bu, mantan marbot. Ya di Al-Hidayah itu saya dulu marbotnya. Jadi naik sepeda, iya, naik sepeda jengki itu. Ya, beliau itu panjang umur dari dulu tuh udah lansia begitu tuh, panjang umur itu. Di Al-Hudaid. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, hari ini kita menyongsong peringatan Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa sih ada Maulid? Peringatan Maulid ini bahasa sederhananya bergembira dengan kelahiran Nabi. Itu maksudnya Maulid. Mengapa sih pentingnya Maulid? Apa sih urgensinya? Kalau kata orang sekarang, ini ada hadis sahih. Hadis sahih tercantum dalam kitab Fathul Bari karya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Diterangkan bahwasanya paman Nabi namanya Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an mimpi ketemu kakaknya. Nama kakaknya saya ulangi, nama kakaknya Abu Lahab. Tahu Abu Lahab Bu? Tahu Abu Lahab? Namanya aja tercantum dalam Al-Quran kan? Jadi begini, lama mata Abu Lahab, setelah berlalunya kematian Abu Lahab. Ini Abu Lahab sudah mati nih kata Abbas. Abu Lahab sudah mati dikubur. Setelah berlalunya masa kematian Abu Lahab, ra'aituhu fi manami ba'da haulin fi syarrih hal. Aku ketemu Abu Lahab di dalam mimpiku. Jadi ceritanya Abbas, pakliknya Nabi, mamangnya Nabi, ketemu Abu Lahab dalam mimpi. Ra'aituhu fi manami, aku melihatnya dalam tidurku. Ba'da haulin, setelah haul 1 tahun matinya Abu Lahab. Fi syarrih hal, keadaannya jelek sekali. Maksudnya apa? Abu Lahab disiksa di dalam kuburnya. Lantas kemudian Abbas bertanya, "Malaka? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kondisimu?" Kata Abu Lahab, "Beginilah keadaanku, disiksa tiap hari.
yukhaffafu anni kulla yaumitsnain. Hanya saja diringankan siksa kuburku tiap hari Senin. Ceritanya Abu Lahab tiap hari Senin dikirimi minum, dapat minum. Ini disiksa di dalam kubur, dapat dispensasi. Dispensasinya apa? Libur hari Senin, dikasih minum. Kata Abbas, mengapa demikian? Ini asal muasalnya karena aku bergembira bimaulidihi, dengan maulidnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara senang sama maulid kelahiran Nabi. Bu, awas jangan tidur loh. Pengajian di ruangan pakai AC ini dua macam. Ada yang semangat, palanya ndongak. Ada yang khusuk, saking khusuknya palanya nunduk, matanya merem, mulutnya ngences. Sudah ketiduran taunya. Ini harus digarisbawahi ini. Abu Lahab itu gara-gara bergembira bimaulidihi, dengan maulidnya. Maulidnya siapa? Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimaulidin Nabi. Karena bergembira dengan maulidnya Nabi, dapat kompensasi. Tiap hari Senin dibebaskan siksa kubur atau diringankan siksa kubur, dapat minum. Mungkin mereknya Tripanca juga kalian. Dapat minum. Subhanallah. Ini hadis sahih, bukan karangan saya, bukan karangan kiai. Nah, kalau Abu Lahab saja yang mati kafir dijamin masuk neraka. Kalau Abu Lahab saja yang bakal masuk neraka gara-gara senang sama maulid, bergembira dengan maulidnya Nabi, diringankan siksanya kubur, apatah lagi kita. Halo? Lah kita. Abu Lahab bukan? Abu Jahal bukan? Fir'aun angin. Korun kita mah bukan. Kita umatnya Kanjeng Nabi. Apalagi umatnya Kanjeng Nabi di Indonesia ini hidungnya kurang panjang kan. Biasanya ya katanya yang kurang panjang hidungnya cepat masuk surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Makanya orang Indonesia itu penuh sesek di surga, Bu, karena hidungnya pesek-pesek ya. Maksud saya kurang panjang itu kan orang Arab itu kayak Petruk, panjang banget Ibu ya. Orang Amerika kayak Petruk, panjang banget. Nah, kalau kita kan proporsional kan. Tapi walaupun kayak gini, kita senang sama maulid. Maka mudah-mudahan ibu-ibu dan keluarga masuk surga semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Makanya dulu Abu Lahab senang sama maulid, ada buktinya. Apa buktinya? Saking senangnya dia dengan kelahiran Nabi kita, dengan maulid Nabi kita, beliau sedekah. Sedekahnya tidak tanggung, yakni memerdekakan budak. Nama budaknya Suwaibah, dimerdekakan oleh Abu Lahab, lalu kemudian menjadi ibu susunya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan cuma Halimatus Sa'diyah, Suwaibah juga adalah ibu susunya Nabi. Jadi gara-gara sedekah memerdekakan budak, gembira dengan maulid Nabi, makanya dibebaskan siksa kubur ringan tiap hari Senin. Makanya kita ini punya alasan kalau maulid sedekah. Halo Bu, jangan lupa sedekah ya. Niatin sedekah maulid. Makanya yang paling rajin sedekah maulid itu orang Jaseng lah sebetulnya. Ya gimana, di mana-mana kalau ada orang Jaseng pasti kalau maulid banyak kembang telurnya. Ya Pak ya. Itu kan diniatkan sedekah maulid itu. Kan nanti ada maulid di Al-Huda ya bapak-bapaknya.
Kalau bisa nyembelih kambing, nyembelih kambing. Karena sedekah maulid itu ngambil dari hadis itu sebetulnya. Makanya di mana-mana ada syiar maulid. Kalau ada yang mengatakan maulid bid'ah, urusan dia. Kita punya dalilnya. Masa kita senang dengan kelahiran Nabi mesti dibid'ah-bid'ahkan? Justru karena alasan inilah saya doakan ibu-ibu di surganya bersama kanjeng Nabi. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Tapi berhubung kita ini sudah kadang bahas Abu Lahab, sekalian aja lah kita ngaji Abu Lahab dulu ya, ngambil pelajaran. Tabbat yada abi lahabi wa tab, tabbat yada, binasalah kedua tangan. Mengapa kalimatnya kedua tangan? Abu Lahab ini binasa, masuk neraka. Tapi Allah nggak benci sama Abu Lahabnya. Yang Allah benci perbuatannya. Makanya kalau kita maksiat, Allah nggak benci sama kitanya. Allah benci karena perbuatan. Makanya binasanya Abu Lahab bukan karena sentimen, bukan karena nggak suka orangnya, itu maksudnya. Binasanya Abu Lahab itu gara-gara perbuatannya. Makanya kalimatnya tabbat yada, binasalah kedua tangan abi lahabi wa tab. Maka kalimat ujungnya wa tab, apa maksudnya? Benar-benar binasa, nggak bisa ditawar-tawar. Orang yang namanya disebutkan dalam Quran bakal masuk neraka dan binasa, ya Abu Lahab itu salah satunya. Tersebut namanya itu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, nggak ada gunanya. Anhu, baginya. Maluhu, satu hartanya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Begitupun bisnis dan perniagaannya. Abu Lahab itu kebunnya lebar, tanahnya lebar, usaha perdagangannya maju, hartanya banyak. Enggak ada guna hartanya, tidak ada guna perusahaannya, tidak ada guna perdagangannya. Kaya kayak manapun tak bisa menolongnya. Makanya kaya nggak bisa disombongkan. Saya tanya, ada orang kaya sombong? Ada orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong? Tambah banyak. Udah melarat sombong pula. Orang kaya sombong jelek. At-takabburu minal agniya'i qabih. Orang kaya sombong jelek. Orang miskin sombong tambah jelek. Orang pinter sombong jelek. Orang goblok sombong tambah jelek. Ibu-ibu yang cantik-cantik sombong jelek. Ibu-ibu yang jelek sombong tambah jelek. Ada nggak sih orang jelek sombong? Yang mana orangnya, Bu? Oh, nggak di sini ya. Nggak ada yang datang dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada gunanya baginya kekayaannya. Tidak ada gunanya bisnis perniagaannya. Tidak ada guna, tak bisa menolongnya kekayaannya. Nggak bisa. Makanya hidup ini secukupnya saja. Halo? Kan di Quran sudah dikatakan begini. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal untha. Sesungguhnya Allah yang menciptakan tawa dan tangis. Adhaka wa abka. Allah yang menciptakan tawa dan tangis. Allah yang menciptakan mati dan hidup.
Allah yang menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Bu, Allah menciptakan tawa dan tangis. Allah menciptakan mati dan hidup. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan kaya dan salah. Nggak jadilah ngasihin hadiah sayanya. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya Allah menciptakan kaya dan cukup. Halo, bukan kaya dan miskin, tapi kaya dan cukup. Karena masalah hidup manusia bukan tidak kaya, tapi masalah hidup manusia tidak cukup. Hayo, ngaku loh Bu. Manusia itu bukan tidak kaya, tapi tidak cukup. Lah sekarang banyak orang kaya, tapi mentalnya miskin kok. Ya Pak ya. Rumahnya sudah gedong, lantainya sudah keramik, tapi masih nerima PKH. Ya Pak ya. Lagi kondangan kelihatan kayak orang kaya. Kalau kondangan kelihatan kaya semua kan. Tapi kalau wayahnya dapat cair bansos kelihatan melarat bener kayaknya itu. Depan Pak RT ngaku melarat tuh. Wayahnya bansos cair, itu mental miskin itu. Oh kalau wayahnya kondangan 5 jari dipasangin cincin semua. Bawa tasnya aja begini. Begitu masuk taruh digoyang-goyang, twing-twing. Ada yang pakai gelang sampai ke siku Bu. Ecoknya berkipas kuncrang-kuncring, kuncrang-kuncring, kuncrang-kuncring. Udah kayak ketimpringan. Ada yang pakai kalung gede banget segede rantai anjing. Liontinnya itu yang nggak nahan, gede banget. Segede pentolan bakso setan itu nah. Gede banget. Kadang-kadang orang ingin tampil di luar kemampuan kalau depan orang lain. Tapi wayahnya urusan bantuan ngaku miskin. Kalau zaman dulu tuh demi dapat billing sampai numpang rumah orang fotonya itu. Demi dapat billing itu. Kadang-kadang sedemikian rupa. Maka benar kalau kalimatnya begini, laisal ghina an katratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kaya itu dikarenakan banyak perbendaharaan, bukan karena banyak harta dan perhiasan, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Karena kaya bukan soal harta, kaya itu soal rasa. Bukan kaya yang menjadikan Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang menjadikan kita kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi rasa bersyukurlah yang membuat Anda jadi kaya. Halo. Karena nikmat itu beda-beda, betul nggak kira-kira? Titipan Allah itu beda-beda. Kita sudah punya bagian masing-masing. Nggak perlu hirau sama punya orang, nggak perlu terobsesi dengan punya orang. Capek kita nih kalau pengen sama punya tetangga, ya Pak ya. Tetangga beli kulkas panas, tetangga beli cerat mencret, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter. Bapak-bapak itu Bu sengsara Bu kalau pengen sama bini tetangga, ya Pak ya. Sengsara, rumput tetangga lebih hijau. Maka hidup tidak perlu terobsesi dengan punya orang, syukuri yang punya kita sendiri. Itulah kaya yang sebenarnya, mensyukuri yang punya kita. Tapi ingat, kalau ketiban kita dikasih Allah lebih, ya nggak perlu pamer, jangan flexing. Ada artis itu beli bed up harganya 3 miliar. Tahu bed up nggak Bu? Bak mandi 3 miliar. Lah kita bak mandi cukup 200.000, gede banget Bu. Ada mereknya lagi anti pecah. Di pasar mah banyak, gede.
Ada artis tuh beli tas begini nih bu, harganya 500 juta, 1 miliar, nggak satu, puluhan dalam lemari. Ya nggak apa-apa sih, duit dia, ya Pak ya. Masalahnya bukan berapa dia belinya, masalahnya alangkah baiknya nggak usah dipamerkan. Ya karena anggota DPR suka pamer, akhirnya rakyat ribut kan, demo kan. Rakyat lagi susah, anggota DPR-nya juga joget malahan. Terkesan sedang bahagia di atas penderitaan orang. Pamer itu yang nggak boleh. Terserah duitnya Eko berapa, urusan dia. Duitnya Uya-Kuya berapa, duit urusan dia. Memang dia artis banyak duitnya. Tapi mbok ya jaga kemur tuh jagat. Dan tidak perlu flexing memamerkan kekayaan. Jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin, itu menyakitkan. Jangan pamer kesenangan di dekat orang susah. Jangan pamer nikmatnya sehat di dekat orang yang sakit. Jangan pamer makan sate kambing dekat orang yang stroke. Jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Ngenes nantinya. Mesranya nggak salah, pamernya yang bermasalah. Kayaknya nggak salah, pamernya yang membawa masalah. Jadi satu sisi kita ini bersyukur dengan apa yang Allah kasih sama kita. Di sisi yang lain, kalau kita lagi ada, nggak usahlah semua orang jadi tahu. Cocok atau cocok? Cocok ya bu? Nggak perlu dipamer-pamerkan yang sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya perlu saya ingatkan pada kesempatan kali ini juga, hidup ini jangan besar pasak daripada tiang. Orang Indonesia ini aneh. Saudagar Bogor biar tekor asal kesohor. Kalau kata uang Palembang kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Iya hidup susah sendiri, kebanyakan gaya. Kadang-kadang mohon maaf, gara-gara kebanyakan gaya nekat ngutang kemana-mana. Jeleknya orang Indonesia kan begitu. Duit dikumpul-kumpul, baru aja diangkat menjadi P3K, baru P3K loh. ASN non PNS, ASN P3K, gaji baru 2-3 juta sebulan. Dikumpul-kumpul bertahun-tahun, begitu kekumpul belinya iPhone. Belah beli iPhone. Kan norak. Gaji dikumpul bertahun-tahun udah terkumpul. Begitu nikah hajatan gede-gedean. Punjungan lan rantangan nganti 1.000. Pasang taruh di lapangan. Abis nikah utang kemana-mana, ujung-ujungnya ngontrak. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Nah jeleknya kita ini kalau ngutang, lagi ngutang manis betul. Begitu ditagih, lebih galak daripada yang ngutangi. Wayahnya lagi punya duit, wayahnya lagi nggak punya duit, ngutang ke warung tetangga. Begitu punya duit, jajan ke Indomaret. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Saya ini ngajarin emak-emak lah sebetulnya, tidak apa-apalah. Karena ini ilmu yang saya dapatkan dari ibu saya. Kata ibu saya apa? Halah kinai aban dipucok, tundoi saja baik keting. Itu bahasa Inggris itu bu. Bahasa Inggris Kingston. King itu raja, tentu batu raja. Halah kinai aban dipucok. Tak usah melihat awan di atas, lihat saja jempol kaki. Maksudnya apa? Ingat asal. Nah, ibu saya itu sambil marahin saya, amedihi sarena lah lama dihi saru, amedihi miskin lah lama dihi miskin. Nek dewe melarat lewes ket mbien yo melarat, maksudnya. Enggak heran jadi orang miskin, enggak heran jadi orang melarat, enggak tumben jadi orang yang sederhana. Jadi enggak perlu silau sama punya orang, syukuri yang punya kita. Cocok atau cocok? Lah itulah kaya yang sebenarnya. Yang berikutnya saya perlu ingatkan di sini, kalau kita ingin kaya yang sejati, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.
Itu hikmah pelajaran bagi kita semua. Memberi lebih baik daripada meminta. Kita ini nggak urung dapat rezeki dari Allah, walaupun nggak dapat bantuan pemerintah. Ya bayar. Ya kan ibu-ibu sebagian tahu sejarah saya. Jadi marbot masjid Al-Hidayah, pindah ke Al-Ansor, bertahun-tahun jadi marbot. Udah menikah itu naik sepeda. Ke UIN IAIN itu masih kuliah menikah itu Bu, naik sepeda. Lagi belum punya sepeda, jalan kaki dari kontrakan sana itu. Dari Pulau Damar, jalan kaki sampai sini. Naik angkot, padahal nggak punya duit. Begitu sampai kampus, ecak-ecak ngerogoh kantong. Ecak-ecak doang. Loh, Mang, maaf, duitnya ketinggalan. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Ya bohong, nggak apa-apa lah. Daripada ngomong nggak ada duit dimarahin. Ya Allah Bu, harga diri sampai bohong tahu. Sampai bohong. Dan saya itu waktu bagi gas konversi minyak tanah ke gas, ingat tahun berapa lah itu ya. Begitu sudah dibagi tabung gas 3 kg itu, begitu saya minta ke Pak RT, kata saya, Pak RT, saya minta tabung gas. Waduh, mohon maaf Pak Ustadz, maaf betul. Pak Ustadz ini kan ngontrak di sini, belum terdaftar warga sini, jadi nggak dapat gas 3 kilo itu. Ya udah nggak apa-apa, kasihan Pak RT kan kalau dipaksa. Ya sudah nggak apa-apa, ngumpulin Bu, duit ngajar ngaji dikit-dikit itu, ngumpulin cukup. Kalau nggak salah waktu itu sampai 700 ribuan. Beli tabung gas yang 12 kilo itu sama gas yang 2 tungku itu. Makanya saya ketmbien sejak zaman pertama kali ada gas sampai detik ini, untuk kebutuhan rumah tangga saya belum pernah pakai tabung gas 3 kg. Kalau nggak percaya cek, baik di kediaman saya yang di Waidadi ini maupun di pondok pesantren. Tapi kalau di pondok Bu, karena pondok kita 2 ya, Pondok Putra di Pajar Baru, pesantren Putri di Margo Lestari. Kalau untuk pesantrennya pakai gas 3 kilo, gas subsidi. Tapi kalau untuk rumah kita pakai gas yang 12 kg. Alhamdulillah di rumah Waidadi ini sudah ada gas alam sekarang, tinggal bayar bulanan. Apa urung kita rezeki? Enggak. Halo, enggak urung kan dapat rezeki. Itu loh maksud saya. Saya ngajar ngaji Bu, pakai sepeda. Ada yang kasihan, akhirnya dikasih motor. Maka seumur hidup saya punya motor itu mereknya Fitz X. Suprapit sudah habis. Kasihan murid ngaji saya Bu, Pak Ustadznya pakai sepeda, dibelikan motor, diajak ke dealer, sampai dealer kata Pak Haji Herudin, pilih mau motor yang mana, tapi jangan mahal-mahal kata dia. Karena ada ujungnya jangan mahal-mahal, saya pilih yang paling murah. Generasi setelah Suprafit itu 10 juta. Alhamdulillah. Nah habis itu sekitar tahun 2009 saya ngisi khutbah di kantor pemerintahan, tapi nggak usah disebut, gak enak. Karena sering ngisi khutbah di sana. Pak Ustadz mau nggak umroh? Mau dong kata saya. Dapat rezeki umroh. Tapi Pak Ustadz urus berkas-berkasnya. Salah satunya apa? Surat keterangan tidak mampu. Nah inilah masalahnya. Pak saya nggak bisa, kata saya, pakai surat keterangan tidak mampu. Loh kan memang Pak Ustadz masih ngontrak kan tinggalnya. Iya, walaupun saya masih ngontrak Pak, kalau pakai surat itu kata saya nanti takut permanen nggak mampunya itu. Saya ini masih pengen kaya juga. Waktu itu umur saya masih 27 tahun loh. Saya masih pengen kaya juga lah kata saya. Ya udah Pak Ustadz, kalau nggak ada surat itu nggak jadi umroh. Ya udah, nggak jadi umroh Bu. Gara-gara saya nggak pakai surat keterangan tidak mampu. Tapi begitu mengejutkannya, murid ngaji saya, orang tua sebetulnya, dari nggak bisa baca Quran, sebulan bisa baca Quran, nazarnya berangkatin saya haji.
langsung transfer 35 juta. Alhamdulillah. Begitu pelunasan haji, waktu itu baru 33 juta kurang. Enggak jadi umroh gara-gara surat keterangan tidak mampu. Allah kasih rezeki langsung berangkat haji. Waktu itu umroh masih 8 jutaan kalau nggak salah itu. Nah ini disitulah saya membuktikan nggak urung kita dapat rezeki dari Allah, walaupun kita nggak dapat dari pemerintah. Halo, saya tuh kesel kadang Bu, karena program umroh pemerintah itu kadang-kadang nggak tepat sasaran. Yang dapat cuma tim sukses. Maaf betul ini ya, yang sudah jadi tim sukses itu. Itu tuh saya ingin tanya, umroh dari pemerintah itu duit pemerintah atau duit rakyat sih Bu? Duit rakyat kan. Kalau yang umroh itu marbot masjid, saya masa setuju. Ya bayar. Saya nggak pernah ngambil jatah umroh pemerintah, nggak mau. Saya sudah umroh berkali-kali, ngapain saya ngambil jatah dari pemerintah? Oh tinggal saya ngajak jamaah umroh aja. Naik haji sudah, ngapain? Lah kalau saya sekilit, muncul sekarang dapat umroh dari pemerintah, akhirnya karena sudah haji, sudah umroh, dijual ke orang. Saya dapat umroh dari pemerintah, mau nggak bayarin 15 juta? Dosa. Karena uang yang digunakan buat umroh bukan uang kita, bukan uang Bunda Eva, bukan uang Pak Gubernur Ahmad Mirzani Jausam, Rahmat Mirzani Jausam, tapi itu uang rakyat. Ini penting, mawas diri, yuk kita bermental kaya. Yang kaya bantu yang miskin. Saya ini ditegur orang Bu, apa kata orang, Ustadz, dakwah sebenarnya bukan di mimbar, tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya juga ya Bu ya. Dakwah ini Bu, kalau cuma di mimbar khutbah ini, udah jelas pulang khutbah diamplopin. Dakwah itu kalau ceramah kayak gini udah jelas Bu, pulang nanti saya disangoni. Kalau ibu-ibu gak nyangonin saya, Mbak Srining sih tak tagih nanti. Ya kan begitu kan? Ngapunten, maaf betul ini. Ini ngeritik awake dhewe niki, mengkritik diri saya sendiri. Apalagi di mimbar-mimbar, panggung-panggung ceramah pengajian akbar udah ketahuan bisa rohnya berapa. Dakwah sebenarnya bukan di panggung-panggung ceramah, bukan di mimbar-mimbar dakwah, mimbar khutbah, tapi dakwah sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Sesuap nasi yang engkau berikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Cocok atau cocok? Ini pas gak sih Bu? Pas ya, menurut saya pas itu ya. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, tapi padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Inilah Islam sejatinya. Ayo kita bermental kaya, saling membantu sesama, saling berbagi dengan sesama. Makanya kalau kita ini benar, tugas bagi-bagi makanan itu kan tugas rakyat, yang kaya bantu si miskin. Makanya nggak perlu pakai program MBG, nggak perlu. Itu hanya akan jadi pemborosan anggaran saja nantinya. Cukup tanggung jawab kita bersama untuk berbagi dengan sesama, meningkatkan kesadaran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali ke ayat tadi, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Harta tak bisa menolong, nggak ada gunanya. Bisnis perniagaan nggak ada gunanya, pangkat dan jabatan tidak ada gunanya, gelar kehormatan tidak ada gunanya, termasuk maaf nasab pun tak bisa menolong. Jadi kalau ada orang yang membangun doktrin orang itu bisa selamat gara-gara nasab, bisa selamat gara-gara dia keturunan si Anu, anaknya si Fulan, dia berbohong atas nama agama. Wa man batta'a bihi amaluhu
lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang lamban amalnya, saya ulangi, barang siapa yang lamban amalnya, maka nasab sehebat apapun, keturunan seistimewa apapun tidak bisa menolongnya. Nggak bisa. Karena yang menyelamatkan kita amal, perbuatan kita, bukan nasab. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara Quraisyin, wahai segenap bangsa Quraisy, la ugni ankum minallahi syai'a, saya Muhammad tidak bisa menolong sedikit pun di sisi Allah kalau kalian semua tidak bertakwa. Mengapa Nabi nyebut Quraisy? Jangan mentang-mentang, maksudnya begini, oh Muhammad itu keturunan bangsa Quraisy, nanti paling di akhirat yang duluan ditolong sama Muhammad orang Quraisy. Tidak. Wahai orang Quraisy, kata Nabi, saya Muhammad tidak bisa menolong kalian sedikit pun di hadapan Allah kalau kalian tidak bertakwa. Ya Bani Abdi Manafin, la ugni ankum minallahi syai'a, wahai keturunan Mbah Abdul Manaf. Ini kan sudah bicara klan, keluarga ya. Wahai keturunan Mbah Abdul Manaf, saya keluargamu Muhammad tidak bisa menolongmu di sisi Allah kalau engkau tidak bertakwa. Ya Abbas, wahai Abbas, pamannya Nabi, la ugni anka minallahi syai'a, saya Mang Muhammad enggak bisa nolong mamang kalau mamang enggak bertakwa kepada Allah. Ya Safiyah, ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Safiyah, bibinya Nabi, la ugni anki minallahi syai'a, saya Muhammad enggak bisa nolong bibi kalau bibi enggak bertakwa kepada Allah. Ya Fatimah, wahai Fatimah, ini anak kesayangan Nabi nih. Ya Fatimah, la ugni anki minallahi syai'a, saya bapakmu nduk enggak bisa nolong kamu di sisi Allah kalau kamu tidak bertakwa kepada Allah. Jadi jangan bergantung pada nasib katrolan, jangan bergantung pada katrolan nasa. Laisal fata mayyaqulu kana abi, walakinnal fata mayyaquluha anada. Bukanlah anak muda itu yang berkata bapak saya, kakek saya, tapi anak muda yang sesungguhnya adalah mayyaquluha anada, ini karya saya, ini amal perbuatan saya. Halo, lanjut. Abis ma agna anhu maluhu wa makasab, sayasla narang dzatalahab. Sayasla narang dzatalahab itu bahasa kitanya begini, ada huruf sin di situ, namanya sin ditanfis. Sayasla narang dzatalahab, niscaya pasti Abu Lahab dilemparkan ke dalam api neraka Zatalahab, yang apinya itu bergejolak. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua masuk surga, amin. Nanti ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Kalau kita masuk surga, kita nanti ketemu lagi di surga itu, ngobrol Bu. Di surga itu seolah-olah ada spanduk yang bertuliskan Majelis Taklim Al-Huda, Majelis Taklim Al-Hidayah. Di bawah spanduk banner Majelis Taklim Al-Huda ada Ibu Dr. Anda Hajah Faridah. Sini, kumpul kita di surga itu. Ba'duhum ana ba'din yatasal, sebagian mereka dengan sebagian yang lain ngobrol di surga. Silahkan Bu di surga ngerumpi sepuas-puasnya, nggak dosa di surga itu. Kan semua yang dilarang di surga boleh. Maka ada yang nanya, apa di surga ada khamr? Ada. Bahkan ada yang iseng nanya, Pak Ustadz, di surga ada nggak ya rendang celeng? Ada. Semua yang haram di dunia ini halal di surga itu.
Semuanya boleh. Semua perintah di dunia nggak berlaku di surga. Di surga mah nggak ada sholat, Bu. Di surga nggak ada bayar zakat, nggak ada orang melarat soalnya. Di surga itu nggak ada naik haji. Jangan pernah mikir, Pak Ustadz, kalau di surga nanti mau naik haji kemana ya? Nggak ada naik haji, Bu. Di surga mah nggak ada puasa Ramadan, nggak ada. Ya mudah-mudahan masuk surga semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena itulah cita-cita kita semua. Tapi memang Nabi mengalamatkan mudah-mudahan umatnya akan masuk surga semua dengan syafaat. Allahumma amin. Saya la narong dzatal lahab wa imra'atuhu. Mengapa bininya Abu Lahab masuk neraka? Hammalatal hatab. Kalau teriak ini langsung nyangkut di sini ya, Bu. Tak minum dulu ya, nyangkut ya. Biar semangat, Bu. Kan begini kan semangat ya. Ibu-ibu kalau saya ceramahnya pelan-pelan tidur pasti. Bismillah. Nah, ibu-ibu makan kue ya nggak apa-apa. Kalau saya kan udah dibungkus, tak bawa pulang soalnya. Saya ulangi. Ternyata yang masuk neraka itu bukan cuman Abu Lahab, wa imra'atu, bininya juga. Mengapa bininya Abu Lahab masuk neraka? Hammalatal hatab. Karena bininya Abu Lahab tukang bawa kayu bakar. Nah jadi bingung, Bu. Katanya Abu Lahab kaya, lo kok gawe bininya ngusungin kayu bakar? Nah jadi mikirkan kita, Abu Lahab tuh kaya, tapi ngapa istrinya dikatakan di sini tukang ngambil kayu bakar? Itu bahasa kiasan maksudnya, Bu. Hammalatal hatab, tukang bawa kayu bakar itu karena zaman dulu belum ada kompor, adanya kayu bakar. Zaman sekarang namanya kompor alias ember. Istrinya Abu Lahab ini tukang bawa kayu bakar, maksudnya kompor, tukang ngompori. Oh itu belum nyambung juga ternyata. Makanya kalau ngomong sama ibu itu harus jelas. Kalau nggak jelas masih ngawang sampai mana ini. Apalah maksud Pak Parman ini ya? Tukang ngomporin alias ember. Bigos, biang gosip. Tahu gosip? Digosok makin sip. Makanya kalau bigos biang gosip, tukang rumpi, tukang kompor, kompor beleduk, ember, tukang ngomongin orang, itu bakal jadi pengikutnya bini Abu Lahab itu. Saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu ini suka ngerumpi gak sih, Bu? Suka sih enggak, cuman hobi. Kalau sudah ngerumpi, serunya bukan main. Ngapa ya? Ibu-ibu itu kalau sudah ngerumpi ekspresinya kena banget. Mulutnya keriting pengot-pengot, matanya nanti mendelik. Pasti banget ekspresinya itu, kena banget kalau sudah ngomongin orang. Ada ibu-ibu yang tanya sama saya, Pak Ustadz, saya ini hobi betul ngerumpi. Saking hobinya kalau seminggu aja nggak ngerumpi demam saya. Kira-kira Pak, kata dia, apa sih obatnya biar saya berhenti ngerumpi? Gampang, Bu, kata saya. Kalau ibu orang yang hobi ngerumpi, kalau nggak ngerumpi, nggak ngegosip malah demam, itu udur syar'i. Silahkan ngerumpi sepuas-puasnya. Bu, ingat ibu-ibu yang sudah kecanduan ngerumpi, kalau nggak ngegosip malah demam, silahkan ngerumpi sepuas-puasnya, ngegosip sepuas-puasnya, tapi jangan ngajak kawan. Ngerumpinya sendirian.
Masuk kamar, tutup pintu, ngadep cermin itu. Silahkan ngegosip sepuas-puas. Paling anaknya ngintip. Apa kata anaknya? Emak udah gila katanya. Ngerumpi kok sendirian. Artinya memang gak boleh sama sekali. Nah bininya Abu Lahab ini biang gosip, biang gibah, biang fitnah. Hati-hati ngomongin orang itu, bahaya. Man ayyara akhuhu bidambin. Orang yang suka nyebar-nyebarkan aib tetangganya, aib saudaranya, nggak mati dia, sehingga yang merasakan malu yang serupa. Makanya hati-hati, banyak manusia binasa karena cangkemnya, karena omongan. Cegah lisan kita, man somat najat. Yang diam dia akan selamat. Baik, kemudian yang berikutnya, saya selana rongga talahab wa mru'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Di lehernya bininya Abu Lahab dikalungkan tali serabut. Pernah lihat tali kapal yang dari serabut gak? Nah yang kayak gitulah, dikalungkan di lehernya, digeret ke dalam neraka. Halo? Dikit lagi Bu, sampai jam 3 aja, gak usah lama-lama. Seberikutnya dari Abu Lahab, saya mau loncat ke bagian akhir, ke wafatnya Nabi. Nabi meninggalnya tanggal berapa Bu? Nabi wafatnya tanggal berapa? Tanggal 12 juga kan? Nabi itu wafatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Jadi begini, falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabiul Awal, tibalah hari Senin di bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi itu lahirnya Senin, wafatnya juga hari Senin. Itulah mengapa umatnya Nabi rata-rata akan dimatikan di hari dia dilahirkan. Karena kita umat Nabi. Ibu-ibu ada yang lahirnya hari Minggu? Kalau ada siap-siap, besok Minggu. Jangan-jangan besok matinya ya. Ya rata-rata, nggak semua sih, rata-rata umat Nabi itu akan dimatikan di hari dia dilahirkan, sesuai dengan takdir Nabinya, sesuai dengan takdir beliau. Juga wafat di hari beliau dilahirkan. Tiba-tibalah hari Senin, Nabi sakit kepala. Makanya sakit kepala itu nggak bisa dianggap sederhana, sakit banget. Sampai-sampai Nabi awalnya nggak sedia mengimami sholat subuh. Lantas kemudian Nabi meminta Abu Bakar. Abu Bakar nggak mau. Saya tidak akan sholat kalau bukan Nabi yang jadi imam. Maka dengan sangat berat hati, berat langkah, Nabi dipapah dari kamarnya, masuk ke Masjid Nabawi, masuk ke mihrab pengimaman, ngimami sholat subuh. Selesai sholat subuh, Nabi bersabda, ya ma'syaral muslimin, wahai segenap kaum muslimin, aku akan segera meninggalkan dunia ini. Wa hadza awwalu yaumi minal akhirah. Hari ini hari pertama aku di akhirat. Wa akhiru yaumi minad dunya, dan hari terakhir aku tinggal di dunia. Subhanallah. Bu, ibu-ibu bisa nggak sih kalau mau mati ngomong begitu? Pak, mama mau mati. Kalau mama mati, papa jangan kawin lagi ya. Enak aja kata bapak-bapak, enak aja loh. Nggak tahan bapak-bapak Bu. Sahabat tuh bengong semua. Para sahabat bengong semua.
Nabi langsung dipapah lagi, masuk ke dalam kamarnya. Di waktu duha datang malaikat Israel yang nyamar orang Arab Baduy. Assalamualaikum ayyuhan nabi, ketok rumah Nabi. Salam kepada Nabi dan semua penghuni rumah Nabi, izin saya boleh masuk tidak? Yang keluar putri Nabi Fatimah. Apa kata Fatimah? Bapakku sakit mas, dia nggak bisa nyambut tamu. Pergi malaikatnya. Balik lagi, minta izin masuk lagi, sampai 3 kali. Nabi tanya, ya Fatimah man anal bab. Fatimah, kata Nabi, depan pintu siapa? Laki-laki Baduy, kata Fatimah. Arab Baduy. Udah 3 kali dia datang, balik lagi. Emang kayak mana orangnya? Wajahnya biasa aja, tapi matanya tajam sekali. Begitu aku beradu pandang sama matanya, kata Fatimah, begitu jantungku berdebar dadaku, berdiri bulu kudukku terasa copot persendian tulang belulang. Kamu tahu, kata Nabi, siapa dia Fatimah? La ya abah, nggak tahu. Dialah malaikat Israel pencabut nyawa. Makanya alamat orang yang sudah mau mati dipelototin sehari 40 kali. Ibu-ibu ada yang merasa sudah dipelototin? Kalau ada siap-siap loh bu. Itu cirinya. Fatimah mendengar itu bu, langsung nangis menjerit. Kata Nabi, Israel masuk. Masuk Israel ke dalam kamar. Ngobrol-ngobrol, singkat cerita. Kalau begitu Israel, cabut nyawa saya sekarang. Dicabut nyawa Nabi pelan-pelan. Yang pertama kali mati telapak kaki. Makanya telapak kaki itu kalau sudah melengkung, umurnya paling lama 3 hari. Coba ibu periksa telapak kaki masing-masing. Kalau ada sudah melengkung, mati di lutut, sampai di pinggang, sampai di udel, sampai di dada. Ketika sampai di dada, Nabi pasang wasiat. Apa wasiat Nabi? Usikum bis salati wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga sholat dan budak sahaya dalam genggaman kalian atau amanah yang sudah dibebankan kepada kalian. Tarik lagi nyawa Nabi sampai di lehernya. Ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hati-hati dengan wanita. Selamatkan kaum wanita dan jaga kemuliaan kaum wanita. Jaga kemuliaan kaum wanita, selamatkan kaum wanita. Tapi ingat, hati-hati juga dengan wanita, karena ada wanita yang menjadi musuh bagi suaminya. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi peluk, kalau dompet laki lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet laki lagi nipis, dipegang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralalah. Jadi istri yang jadi musuh bagi suaminya. Makanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu pengen masuk surga, tak kasih wasiat ini, pesan. 1, jadilah istri yang taat suami. Istri yang taat kepada suami gampang masuk surga. Tapi kalau ibu-ibu pengen masuk neraka, gampang bu, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur bu, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Yang kedua, jadilah istri yang nerimo kepada suami. Bu, kalau dikasih uang belanja 30 juta sebulan, nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Dikasih 20 juta, nerimo. Dikasih 5 juta, nerimo. 500.000, nerimo lan nelongso. Cuman dikasih 50.000, is oke waya aku rapopo. Ya nggak cukup ya. Ditarik lagi nyawa Nabi, sampailah di batas yang paling akhir. Maka Imam Ali menempelkan telinganya di lisan Nabi, di bibir Nabi, untuk ngedengar apa yang disebutkan Nabi. Apa yang disebutkan? As-sholah, 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 sholat,
Sholat dan sholat lagi. Jaga sholat biar selamat, kata Nabi. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi di waktu duha Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Maka lantas Nabi dimakamkan di malam Rabu. Ingat, hanya Nabi yang boleh tertunda makamnya ya, karena giliran malaikat menyolatkannya. Dan jenazah Nabi gak akan pernah rusak, gak akan pernah busuk. Di malam Rabu di kamar Sayyidah Aisyah Ummul Mukminina radhiyallahu anha. Maka hanya nyaranin sama ibu-ibu, Bu, kalau suami ibu-ibu meninggal dunia, kuburin aja di kamar ibu-ibu aja. Enak aja kata mama, udah hidup nyusahin gua, mati gua ditongkrongin, sorry lah ya. Nggak ada yang berani, Bu. Kalau Nabi itu dimakamkan di kamar Aisyah di malam Rabu, di kamar Aisyah yang sekarang sudah menjadi bagian dalam Masjid Nabawi. Jadi itu bukan nguburin dalam masjid, bukan, itu kamar Aisyah, kamar pribadi Nabi. Cuman karena perluasan Masjid Nabawi, maka kemudian sekarang posisinya di dalam masjid. Saya ditanya orang, boleh nggak sih memakamkan keluarga kita di tanah di masjid, di samping masjid atau depan masjid, kayak Abah Haji Jamsari? Boleh. Ya nggak boleh, itu nyembah kuburan. Kalau di samping masjid ada kuburan, di depan masjid ada kuburan, di belakang masjid ada kuburan, boleh, nggak apa-apa. Karena itu tanahnya Pak Haji Jamsari sendiri, begitu. Boleh nggak di Kijing? Boleh. Makanya makam Nabi di Kijing. Karena mengapa? Dia dikuburkan di tanahnya dewe. Makanya ibu-ibu kalau pengen ngijing kuburan, beli tanah kuburan sendiri. Karena nggak boleh ngijing kuburan kalau di tanah wakaf, tanah pemakaman umum. Paham? Karena kita nggak pernah beli tanah di situ. Ingat tentu yang kaya-kaya. Yang kaya-kaya jangan cuma bikin kos-kosan, beli tanah buat kuburan. Beli itu dekat pondok saya. Pondok saya kan samping kuburan, Bu. Buat kuburan sendiri biar bisa dikijing, mau kayak manapun silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau di tanah pemakaman umum nggak boleh ngijing, kecuali minta izin. Paham? Panjang ini ceramahnya, nanti kalau saya bahas semua. Itu aja dulu ya, Bu. Sebagai pengajian pengantar song-song Maulid Nabi kita pada kesempatan kali ini. Nabi kita lahir 12 Rabiul Awal Senin tahun Gajah, dan wafatnya juga di 12 Rabiul Awal Senin tahun ke-11 Hijriah. Mudah-mudahan dengan memperingati song-song Maulid Nabi hari ini, kita semua di surga nanti berkumpul bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk doa aja ya, Bu. Ya. Habis doa jangan lupa foto bersama, mumpung waktu asar masih agak lama ya. Ya dzal jalali wal ikram, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan bersama Mauidul Hasanah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Suparman Abdul Karim Hasan. Demikianlah di video kali ini, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan beliau bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah wawasan-wawasan penting lainnya. Amin, amin, Allahumma amin. Di sini saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama dan tempat serta pengeditan yang makan waktu lama. Jika teman-teman menyukai channel ini, dukung terus Prima Share Mania Lampung, subscribe channel ini jika channel ini bermanfaat, share ke teman-teman Anda semua, tinggalkan like dan komen di bawah jika teman-teman menyukai video-video di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya, saya pamit mundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.